Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, Pierre Tendean berencana pulang ke kota Semarang temui ibunya. Ibunya akan ulang tahun, maka Pierre Tendean pun mengajukan cuti. Dan sebenarnya, pada tanggal 30 September pukul 15.00, Pierre Tendean sudah dapat cuti dari tugasnya sebagai Ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution. Menko Hankam merangkap Kepala Staf Angkatan Bersenjata waktu itu. Demikianlah yang dicatat buku Sang Patriot, Kisah Seorang Pahlawan Revolusi, biografi resmi Pierre Andreas Tendean, yang ditulis Abi Besman, Ivani Saktia, Irma Rahmania Dewi, Laricia Umboh, Nesya Ramadhani, Novirini Drivina dan Zii Sulastri. Pada sore tanggal 30 September tahun 1965, Pierre Tendean dan Ade Irma Suryani, putri bungsu Jenderal Nasution, sempat bermain sepeda di halaman rumah di Teuku Umar. Pierre menghabiskan sore dengan bermain dan mendorong-dorong sepeda Ade karena memang Pierre sedang bebas tugas. Terhitung dari pukul 15.00 tanggal 30 September tahun 1965 itu, Pierre sudah mengambil cuti dan bermaksud pulang ke Semarang keesokan harinya pada tanggal 1 Oktober untuk berkumpul dengan keluarganya dan merayakan ulang tahun ibundanya, Maria Elizabeth Tendean. Ulang tahun Ibu Tendean jatuh pada tanggal 30 September, tulis Abi Besman, Ivani Saktia, Irma Rahmania Dewi, Laricia Umboh, Nesya Ramadhani, Novirini Drivina dan Zii Sulastri dalam buku Sang Patriot, Kisah Seorang Pahlawan Revolusi, biografi resmi Pierre Andreas Tendean, yang disusun mereka. Pierre Tendean tidak dapat pulang pada tanggal itu karena masih bertugas sebagai Ajudan Jenderal Nasution. Namun, Ibu Tendean tetap mengharapkan dan menunggu kedatangan anaknya untuk merayakan ulang tahunnya. Cerita lain diungkapkan oleh wartawan senior Surat Kabar Sinar Harapan, Victor Sihite, yang ternyata sempat datang menyambangi kediaman Jenderal Nasution pada tanggal 30 September sore hari itu. Ketika itu, Victor Sihite sebagai wartawan bermaksud meminta foto kepada Jenderal Nasution sebagai ilustrasi di salah satu artikel menyambut hari ulang tahun Angkatan Bersenjata. Namun, sesampainya di rumah di Jalan Teuku Umar, Victor Sihite justru ditemui Pierre Tendean. Percakapan berlangsung dengan baik. Setelah Victor menyatakan maksud dan keperluannya, Pierre Tendean sendiri yang menjanjikan akan mengusahakannya, dan meminta wartawan tersebut untuk kembali esok paginya. Maka, untuk menagih janji tersebut, Victor Sihite pun kembali lagi ke kediaman Jenderal Nasution pada Jumat, 1 Oktober tahun 1965. Namun, sesampainya di sekitar rumah Jenderal Nasution, ia sangat kaget, karena banyak tentara yang berjaga. Dari tentara yang berjaga, ia dapat info jika pada dini hari tadi telah terjadi penyerangan terhadap rumah Jenderal Nasution. Barulah dari situ, Victor mengetahui bahwa keadaan genting sedang terjadi pada pagi itu. Situasi telah berubah cepat dalam waktu satu malam akibat gerombolan bersenjata yang menamakan dirinya Gerakan 30 September. Victor sangat terkesan pada sosok Pierre Tendean. Menurut Victor, Pierre adalah seorang prajurit yang memegang janjinya. Janjinya kepada kami belum terpenuhi, tapi janji bakti untuk kehormatan tanah air bangsanya telah tertunaikan dengan baik sekali, tulis Victor dalam artikelnya yang terbit di harian itu beberapa saat setelah peristiwa 30 September. Sore hari itu juga, atau sore tanggal 30 September tahun 1965, adik ipar Pierre, yaitu Jusuf Razak, suami dari Ruswidiati, menyempatkan diri menemui Pierre. Mereka membahas rencana kepulangan keduanya ke Semarang. Karena Pierre baru saja mendapat cuti mulai pukul 15.00, ia baru bisa pulang ke Semarang pada esok harinya tanggal 1 Oktober tahun 1965. Jusuf berjanji akan menjemput Pierre pukul 6.00 keesokan harinya. Namun, takdir berkata lain. Sekitar 2 jam sebelumnya, Pierre sudah ada yang menjemput. Tetapi bukan ke Semarang, melainkan ke tempat ia melepaskan nyawa di Lubang Buaya. Jusuf dan Pierre pada sore tanggal 30 September menghabiskan waktu hingga petang dan bersenda gurau. Pada pertemuan itu Pierre dengan penuh semangat terus saja membahas tentang hubungannya dengan Rukmini kepada Jusuf. Pierre mengutarakan keinginan hatinya agar semua anggota keluarga Tendean nanti dapat berkumpul bersama pada bulan Desember tahun 1965 di Medan untuk berbagi kebahagiaan dirinya dan Rukmini.
Rose juga mengungkapkan bahwa sesudah suaminya meninggalkan kediaman Jenderal Nasution pada malam hari, ada sepucuk telegram yang diantar oleh kurir, yang pada amplopnya tertulis sebuah alamat di Medan dan berbubuhkan nama Rukmini Hamim. Ini adalah surat yang diterima Pierre untuk terakhir kalinya dari Rukmini. Masih pada tanggal 30 September, selepas waktu Isya, Jenderal Nasution berangkat ke Universitas Muhammadiyah untuk berceramah tentang pertahanan keamanan rakyat semesta, Hankam Rata. Jenderal Nasution diantar oleh Kolonel M. Amin dan Kolonel Isa Edris. Selama berceramah, ada sekelompok pemuda tidak dikenal yang terus mengawasi Jenderal Nasution. Kehadiran mereka sempat memicu terjadinya bentrokan dengan para mahasiswa yang bertugas sebagai penjaga keamanan. Jenderal Nasution sampai kembali ke rumah menjelang tengah malam dan mendapati Bunas dan Ade Suryani telah tertidur. Pada malam yang sama, saat Nasution masih berada di Universitas Muhammadiyah, Yanti Nasution mengungkapkan, malam hari itu Kolonel Abdul Latif dari Brigade Infanteri, Brigif 1, Kodam Jaya melakukan pengecekan ke rumah Teuku Umar dan ditemui oleh kakak Bunas yang kebetulan sedang berada di rumah. Sunario Gondokusumo, Latif menanyakan keberadaan Jenderal Nasution. Apakah tengah berada di Jakarta atau tidak? Ini adalah sebuah tindakan yang terkait dengan gerakan 30 September karena, seperti diketahui, Kolonel Latif adalah bagian dari perwira Angkatan Darat yang akhirnya divonis oleh Mahkamah Militer Luar Biasa karena terlibat aktif dalam gerakan upaya kudeta tersebut.